Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dimanapun saudara berada untuk mengikuti ibadah hari ini. Puji Tuhan, welcome home bagi Anda semua. Dan dengan sukacita kita bisa kembali hadir untuk menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai ibadah hari ini, saya ingin membawa beberapa pengumuman. Ikuti Business Talk hari Rabu tanggal 23 September 2020. Dan mari ikuti dengan tema kali ini adalah Dapur Online bersama Niko Japar. Pada hari Rabu 23 September pukul 19.30 sampai 21.00. Anda dapat mengikuti melalui akun YouTube dan Instagram @GMSSBY secara live. Kemudian doa pagi para pengusaha dan kaum profesional Sabtu 26 September 2020. Saudara bisa mengikutinya sejak pukul 6 pagi dan saudara bisa mendapatkan Zoom ID-nya di setiap CGL atau saudara bisa melihat di informasi yang ada di Instagram GMSSBY. Yang berikutnya, Mawar Sharon Bible Study akan mengadakan kelas di tanggal 7, 8, 14, 15 Oktober 2020 setiap hari Rabu dan Kamis. Kali ini dengan tema Roh Kudus, pribadi dan karyanya. Jangan ketinggalan, saudara ikuti Mawar Sharon Bible Study supaya kita semakin bertambah-tambah di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan saudara bisa registrasi, pendaftaran akan dibuka tanggal 21 September sampai tanggal 3 Oktober. Registrasi ulang di tanggal 4 dan 5 Oktober melalui WA Center Edukasi di nomor 088 226 5 22271. Acara dimulai pukul 7 malam sampai 9 malam melalui Zoom. Zoom ID dan passcode-nya saudara bisa terima di email saudara setelah mendaftar. Syaratnya adalah jemaat GMS Surabaya telah lulus MSJ 2 dan telah memiliki NIJ. Haleluya. Dan mari sekarang kita persiapkan hati kita akan berdoa untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal, yang hadir sebagai Bapa dalam hidup kami, Allah yang terus mengayomi, menyertai, melindungi, dan Kau Allah yang setia kepada kami semua ya Tuhan. Hari ini kalau Engkau memberikan kami kesempatan satu kali lagi, ada hari yang baru di hidup kami, dan untuk kami juga bisa beribadah bersama-sama adalah sebuah berkat yang jauh lebih sempurna dari berkat apapun juga yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kalau kami beribadah kepada Engkau, biar kami beribadah dengan hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang luar biasa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang,
bagi dia. Are you ready to jump? 1, 2, 3, go! Come on, sing it out. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena ada Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dan hidupku. Yang percaya selesai itu akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, tetaplah Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dan hidupku. Percaya sebesar sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to
And I will follow you, Jesus. Kami akan mengikuti Engkau, Tuhan, kemanapun Engkau mengutus kami, Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Yang mau mengikut Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu saat ini. Yang mau mengikut Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Dan deklarasikan saat ini. Yes, Lord. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Mengiring Yesus, kami mau iring Engkau ya Tuhan. Seumur hidup kami mau tetap terus mengiring Engkau, melayanimu, mengasihi Engkau ya Tuhan. Oramataka ya syakara baraba. Haleluya. Hamba yang berkenan selalu. Kami angkat suara kami ya Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Yesus Kristus Tuhan.
berdoa, mari berdoa, mari menyembah Tuhan. Shekanana mata kaya sherere raba. Shamara mara 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 so. Era makara namaya shakara mara. Haleluya. Era mata kaya sherere mara mata kara namaya rana mara. Orene kera maya shanana karana makarana mara mara. Shararararara maya so. Haleluya. Mari kita angkat doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak setiap saudara dimanapun Anda berada mengikuti ibadah ini. Mari kita angkat suara kita. Mari kita angkat doa-doa kita, syafaat kita di hadapan Tuhan. Hari ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami membawa seluruh doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota kami tercinta Surabaya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap damai sejahtera yang Tuhan sediakan untuk kota ini. Kami memberkati, kami melepaskan berkat damai sejahtera atas kota ini di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang ada di dalamnya, mereka akan mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Tidak ada lagi rasa kekhawatiran dan takut yang berlebih, karena Engkau sumber damai di hidup kami. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk setiap orang-orang di kota ini yang mungkin hari-hari ini mereka sedang sakit, baik mungkin terkena COVID atau sakit penyakit yang lain. Kami berdoa sungguh-sungguh di hadapan-Mu dalam nama Yesus, supaya kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap bagian tubuh apapun juga ya Tuhan yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, kami berdoa dari tempat ini memakai otoritas kuasa-Mu dalam nama Yesus. Engkau akan dipulihkan Tuhan, Engkau akan disembuhkan, Engkau akan kuat kembali, Engkau akan sembuh, berangsur-angsur pulih kembali dalam nama Yesus. Aku tolak segala sakit penyakit yang ada dalam nama Yesus. Dan terimalah kesembuhannya daripada Tuhan. Kami berdoa ya juga ya Tuhan untuk setiap kaum profesional, pengusaha, staf, karyawan, apapun juga ya Tuhan di kota ini. Terlebih lagi untuk jemaat-Mu Gereja Mawar Sharon ya Tuhan. Hamba berdoa supaya ada berkat Bapa yang menyertai mereka. Berkat kemurahan, kemudahan, anugerah, kasih setia. Berkatnya membuat seseorang yang tidak pernah mereka pikirkan itu akan mereka terima hari-hari ini dalam nama Yesus. Kalau mereka melihat kemustahilan, kesulitan, kesukaran, kebuntuan dalam jalan, Engkau Bapa yang membuka jalan itu. Engkau menyertai dan menjadikan mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Mawar Sharon. Kami berdoa supaya kehendak Tuhan selalu ada di gereja ini, memimpin kami semua bergerak bersama-sama, menggenapi apa yang Engkau mau atas hidup kami. Pakai gereja ini ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya setiap orang boleh berjumpa dengan Engkau melalui gereja ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami naikkan seluruh doa kami, doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu yang ajaib di hidup kami. Dan kalau hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan untuk persembahan misi dan diakonia. Kami berdoa ya Tuhan, supaya lewat persembahan yang kami berikan yang terbaik lahir dari hati yang mengasihi, kami tahu persembahan kami akan berdampak bagi misi kerajaan-Mu, bagi orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Supaya setiap orang melihat kebesaran keagungan nama-Mu dan mereka menjadi percaya akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kami juga berdoa untuk persembahan umum yang kami telah persiapkan, yang mungkin telah kami berikan ketika mungkin di awal atau pertengahan ibadah ini, atau di akhir nanti kita akan memberikan. Kami bawa seluruh persembahan kami ini di hadapan-Mu, kepada Engkau, Raja kami, terlebih Juru Selamat kami yang layak menerima seluruh persembahan kami. Berkati ya Tuhan, supaya lewat persembahan ini sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat berbagai macam cara yang ajaib yang tak pernah kami pikirkan dengan pikiran kami. Engkau Allah yang sanggup dan yang mampu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bawa seluruh persembahan kami ini kepada nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kami mau datang di hadipan-Mu Tuhan, dan menyerahkan segala yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah setiap kerinduan hati kami. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Mari katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jesus.
Beri tepuk tangan. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Hadiratnya sangat kuat, hadiratnya sangat indah. Kasih-Nya memenuhi setiap ruangan di dalam tempat ini, di dalam setiap hati daripada semua yang lagi menyembah Saya. Jangan menahan hatimu. Ungkapkan penyembahan yang paling tinggi. Firman Allah yang hidup membawa kuasa kasih-Nya memenuhi setiap hati, menguatkan, membangkitkan engkau. Dia mengasihi engkau. Kuasa-Nya cukup bagimu. Engkau lebih dari pemenang karena Dia mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kiralah barala marala maramasya. Kiralah barala marala, tujuan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar setiap firman-Mu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Thank you Jesus. Hadirat-Mu sangat indah. Kiralah barala marala marala. Kiralah barala barala marala 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 marala. Kira masyi kiralah marala. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Beri tepuk tangan kepada Dia sebagai penghormatan akan hadirat-Nya, sebagai penghormatan akan siapa Dia di dalam hidupmu. Thank you Lord, kami rasakan hadirat-Mu yang begitu pekat di tempat ini. Dan juga kami tahu saat ini setiap yang menyaksikan, yang menyembah bersama-sama, Engkau tidak terluput daripada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena semua ini adalah bagian daripada perencanaan-Mu, bagian daripada siapa Engkau. Dan karena Engkau begitu mengasihi kami, hati kami senang mendengarkan firman-Mu. Hati kami terbuka untuk mendengarkan apa yang Kau ingin katakan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami. Engkau Tuhan yang baik. Engkau juru selamat kami. Engkau memperhatikan kami. Dan Engkau merencanakan kami. Kami senang Tuhan bahwa hari ini kami dapat dengarkan perintah-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Dia mengatakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan pada Tuhan sekali lagi. Thank you, praise and worship. Heaven comes down. Masih dalam bulan-bulan yang bertema bertumbuh dalam pelayanan. Dan izinkan saya untuk memulai pesan Tuhan ini dengan satu pertanyaan dan semua daripada Anda harus jawab, oke? Ini adalah pertanyaan partisipasi, angkanya tinggi. Oke, pertanyaannya adalah Anda harus demonstrasikan kepada saya dan juga Anda yang di rumah, di manakah letak hati Anda? Oke, demonstrasikan dengan tangan Anda. Di manakah letak hati Anda? Saya harus buka masker sebentar. Oke, di manakah letak hati Anda? Oke, demonstrasikan. Oke, saya pengen lihat dari ujung ke ujung. Di manakah letak hati Anda? Di sini? Oke, banyak yang di sini. Ada yang berkata di sini? Ada yang berkata di sini? Kadang-kadang hati kita ada di perut. Ada yang berkata di sini? Di sini? Di sini ya, kebanyakan di sini ya, amin. Tidak kebetulan setiap kita, hampir semua, dan saya yakin Anda di rumah juga, tidak taruh di jidat, di perut, tapi di dalam jantung kita. Jantung kita sebenarnya adalah seperti hati kita. Karena jantung kita memberi kita hidup, dan membawa kehidupan kepada setiap bagian tubuh kita. Dan saya ingin mulai dengan jantung dulu, karena untuk mengerti hati Tuhan, sangat baik kita untuk
melihat jantung dulu yang kita dapat rasakan berdegup dalam hati kita. Tahukah Anda bahwa jantung Anda setiap hari berdegup 115.000 kali? 115.000 kali setiap hari. Amin. Jadi jika jantung berkata capek, kita punya masalah yang besar. Amin. Tapi jantung adalah pekerja yang keras, tanpa pamrih, 115.000 kali. Dan setiap kali dalam 115.000 kali berdegup, jantung kita memompa 2.000 galon daripada darah per hari. Jadi 2.000 GPD kapasitas pompa per 24 jam. Dan tahukah Anda, darah yang dipompa itu mengairi jarak seperti apa? Darah yang dipompa mengairi jarak sejauh 6.000 mil. Jika Anda tidak biasa dengan mil, kilometernya adalah 9.600 kilometer. Ternyata di dalam tubuh kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, total pembuluh darah adalah 9.600 kilometer. Dengan kata lain, hampir 9,6 kali panjangnya Pulau Jawa. Ada di dalam tubuh Anda. Dan 24 jam jantung kita mengairi setiap bagian itu dengan darah yang segar. Dan sangat luar biasa adalah jantung kita ternyata elektronik juga. Karena dikendalikan oleh jaringan sistem listrik yang mengatur ritme daripada jantung kita. Ternyata Tuhan telah taruh baterai dalam hidup kita. Baterainya nano power. Soalnya kalau kelebihan Anda kesetrum. Dan tahukah Anda semuanya itu Tuhan rangkum dengan teknologi yang begitu luar biasa. Mesin jantung ini hanya sebesar kepalan tangan Anda. Jika Anda ingin lihat pembandingnya yang dibuat manusia yang sangat tidak sempurna, ini pembandingnya. Jika Anda ke Tokopedia, ada yang jualan pompa. Pompa ini kapasitasnya 2.000 GPD. Sama seperti jantung, galon per hari. 2.000 galon per hari. Tapi ini pompanya paling dari lantai 1 sampai lantai 2. Dan kalau listriknya dicabut nggak nyala sama sekali. Amin. Kalah jauh dengan jantung kita. Namun seberapa hebatnya jantung itu, saudara? Pada saat jantung berhenti melayani tubuh, maka jantung itu menjadi tidak berguna. Jantung itu menjadi tidak berharga sama sekali. Dan begitulah hati kita. Karena hati kita adalah jantung rohani kita. Hati yang tidak melayani orang lain adalah sama seperti jantung yang tidak berfungsi. Hari ini, banyak daripada manusia yang hidup di dunia tidak memperhatikan kepentingan orang lain sama sekali. Apalagi di tengah-tengah zaman ini semuanya sedang panic mode, semuanya sedang ketakutan, semuanya sedang kekhawatiran. Dan banyak orang yang hanya hidup setiap hari memikirkan tentang dirinya sendiri. Tapi di tengah-tengah hari-hari seperti ini, Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa ada satu sikap yang berbeda yang dapat kita ambil yang sama seperti sikapnya. Yang dapat membuat kita sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang hidup dikendalikan oleh keadaan dan ketakutan dunia ini. Karena dunia kita hari ini begitu banyak orang yang hatinya hanya memikirkan diri sendiri. Hanya mementingkan diri sendiri. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami sakit hati. Hatinya sakit. Amin. Tidak damai, tidak puas, tidak mempunyai sukacita, merasakan hidup tidak berarti. Sangat menyedihkan hari-hari ini banyak yang begitu kehilangan pengharapan. Ternyata di negara-negara maju bahkan keadaan COVID yang jauh lebih baik. Banyak yang bunuh diri bukan karena COVID-nya, tapi karena tidak mampu melihat sesuatu yang baik lagi dalam hidup mereka. Karena apa yang dilihat adalah selalu tentang hidup diri sendiri. Tapi Tuhan tidak menciptakan hati kita untuk melayani diri kita. Justru sebaliknya, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan kita semuanya dengan hati yang seperti ini adalah supaya hati ini dapat menjadi paling kuat, dapat menjadi paling penuh, dapat menjadi paling
luar biasa potensinya pada saat kita melayani Tuhan dan kita melayani orang lain. Ada amin tempat ini. Dan di dalam hati kita saat kita mengasihi orang lain, saat kita melayani orang lain, pada saat itulah darah itu mengalir. Darah itu apa? Darah itu adalah kasih Tuhan. Darah itu adalah kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Darah itu adalah kekuatan yang baru. Setiap kali Anda mengeluarkan kekuatan Anda, mengasihi orang-orang lain, mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Darah itu adalah berkat Tuhan. Saat Tuhan memakai Anda memberkati orang lain, Tuhan menambahkan berkat ke dalam kehidupanmu. Tuhan bukan hanya menambahkan berkat, dengan berkat itu Tuhan berikan benih supaya Anda dapat bertumbuh dan memberkati lebih banyak lagi. Ada amin, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Oleh karena itu Matius pasal 23 ayat 11 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Waktu Tuhan berkata seperti ini, Tuhan bukan anak kemarin. Tuhan Yesuslah yang terbesar dari segala yang terbesar. Amin. Saat Tuhan Yesus berkata terbesar, apa yang Anda anggap terbesar, Dia sudah alami lebih daripada itu. Dan pada batas-batas yang tidak dapat diukur dalam kekekalan punya terbesar, Dia sudah alami. Dan Dia yang mengalami semuanya itu berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, saat itu pada murid-murid, saat ini kepada kita murid-murid, hari ini, gereja Tuhan hari ini, Anda yang di rumah, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus Raja Semesta. Saya sangat senang dengan satu kata yang sering dipakai di dalam gereja Romawi Timur tentang menggambarkan Yesus, Pantokratos. Pantokratos adalah gambaran daripada Tuhan yang begitu tinggi dan agung dan mewakili segalanya dan begitu mengerikan, tapi juga begitu penuh kuasa dan penuh kebaikan dan segala hal yang ada di dalamnya. Dia adalah El Shaddai, Dia adalah King of King, Dia adalah Lord of Lord. Segala kuasa, segala nama dan segala hal ada di bawah kakinya. Dialah yang tahu apa artinya terbesar. Semuanya ada di bawah kakinya. Dari dulu, sekarang, sampai akan datang dan sampai pada akhir segalanya. Dan setelah itu semuanya ada di bawah kakinya. Tapi Dia yang sudah terbesar dari segala yang terbesar, jika Anda ingin kenal hatinya adalah hati seorang pelayan. Hatinya adalah hati yang membasuh kaki murid-muridnya. Hatinya adalah hati yang memikirkan siapa yang sedang lapar hari ini. Siapa yang sedang haus hari ini. Siapa yang sedang menangis hari ini dan dia datang menangis beserta dengan engkau. Siapa yang sedang menggantungkan hidupnya sebatang kara dan dia datang menyelamatkan engkau. Yesus mempunyai hati seorang pelayan. Amin. Tuhan Yesus rindu hari ini untuk kita mempunyai hati yang sama seperti hati yang Dia punyai. Saya percaya itulah artinya bertumbuh dalam pelayanan. Banyak orang berkata bahwa pelayanan adalah engkau sibuk bantu apa yang gereja perlukan. Atau engkau sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi bertumbuh dalam pelayanan sebenarnya adalah bertumbuh di dalam hati Kristus. Yang seperti seorang pelayan. Bukan karena apa yang Anda dapat lakukan, akan lakukan, tapi karena Dia. Ada amin tempatnya. Tidak ada alasan yang lebih tinggi daripada kita untuk bertumbuh dalam pelayanan selain daripada Kristus Tuhan kita sendiri. Dia rindu untuk hari ini kita mempunyai sikap-sikap yang Dia punyai. Dan hari ini saya ingin membagikan 3 sikap Kristus dalam melayani sebagai raja dari segala raja. Dan hal-hal itulah yang Tuhan Yesus rindu untuk kita punyai. Supaya kita juga bertumbuh. Dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Inilah pemurnian yang menuju pertumbuhan. Yang tahun ini Tuhan ingin kita alami. Sikap yang pertama dari Tuhan Yesus dalam melayani adalah hidupnya selalu
mencari kesempatan dan cara untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya selalu mencari segala kesempatan dan segala cara untuk melakukan kehendak Tuhan, baik pada saat senang dan pada saat di mana semuanya itu tidak nyaman bagi dia. Saudara, seseorang yang tidak mempunyai hati untuk melayani Tuhan akan mempunyai banyak alasan untuk tidak melakukan pelayanan apapun, bahkan melayani orang lain, bahkan melayani orang-orang yang paling dekat dengan dia. Dan jika Anda memang adalah orang-orang Kristen, dan banyak orang Kristen yang tidak kenal Tuhan, banyak orang Kristen yang hanya perlu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Amin. Itulah bedanya seorang murid dan seorang pengikut. Pengikut hanya perlu. Setiap kali datang mencari Tuhan karena perlu. Seorang murid belajar mengenal Tuhan. Seseorang yang tidak kenal akan Tuhan dan tidak tahu siapa dia dan tidak tahu siapa Anda, diri kita di dalam dia, pasti tidak mau melayani. Dan jika Anda tidak mau melayani, Anda pasti tidak peduli akan apa yang ada di sekeliling Anda dan keperluan yang ada di sekeliling Anda. Bahkan kadang-kadang Anda tidak peduli diri Anda. Dan jika Anda tidak peduli, maka tidak mungkin Tuhan dapat bekerja lewat diri Anda. Tapi sebaliknya, jika Anda berubah dan Anda ingin membuka hati Anda, tergerak membuka hati Anda karena Anda ingin mengikuti Kristus, untuk mempunyai hati yang melayani, Anda akan tiba-tiba mengalami satu hal yang Anda tidak pernah alami dan Anda masuk dalam satu dimensi, mata Anda terbuka, karena Anda mampu melihat apa yang Tuhan Yesus ingin Anda kerjakan bersama dengan Dia. Karena Tuhan akan membuka mata Anda. Tiba-tiba mata Anda tercelik, tiba-tiba Anda dapat melihat banyak hal yang Tuhan ingin lakukan bersama-sama dengan Anda, melewati kehidupan Anda, di mana Anda berada. Tidak ada orang yang kurang pelayanan daripada Tuhan sebenarnya. Amin. Tidak ada orang yang kurang pelayanan dalam hidup Anda. Pada umur 40, Bunda Teresa digerakkan oleh Tuhan untuk melayani orang miskin, orang sakit, orang yatim, dan orang-orang sekarat di tempat-tempat yang paling buruk di India. Saya pernah mengunjungi salah satu tempat itu sewaktu saya berada di luar kota New Delhi. Dan Bunda Maria berkata seperti ini, "Aku melihat kehadiran Yesus di setiap orang." Dia dapat melihat Tuhan Yesus di setiap orang yang dia layani. Aku berkata pada diriku sendiri. Dan dia lakukan ini 47 tahun lamanya sampai dia meninggal dunia. Dan dia tidak berhenti mungkin sampai 1 minggu sebelum dia meninggal dunia. Aku berkata kepada diriku sendiri, ini Yesus yang lapar. Aku harus memberi makan. Ini Yesus yang sakit. Ini menderita kusta. Aku harus membasuh dan merawatnya. Aku melayani, catat ini, aku melayani. Bukan karena Nobel Peace Prize. Bukan karena harus dieluk-elukan di seluruh dunia. Bukan menjadi hamba Tuhan yang besar atau hamba Tuhan yang kecil. Aku melayani karena aku mengasihi Tuhan. Sesuatu terjadi pada saat hati Anda mau melayani seperti Yesus. Anda akan mulai sering kelihatan Yesus. Amin. Banyak orang, anak-anak Tuhan, orang Kristen berkata, Tuhan di manakah Engkau? Pertanyaannya Tuhan sebenarnya, apakah Engkau memperhatikan apa yang aku ingin Engkau perhatikan? Jika Engkau perhatikan itu, Engkau akan terus melihat aku di mana-mana. Dapatkah Engkau melihat Kristus di dalam hidup orang-orang sekelilingmu? Dalam hidup orang-orang yang Engkau harusnya mengasihi, yang paling dekat, lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Jika engkau tidak belajar melihat Kristus, engkau tidak akan pernah dapat dipakai Tuhan untuk benar-benar mengasihi dunia ini. Dan jika Anda melakukan sesuatu buat Kristus, orang yang dapat melihat Kristus itu akan mengerti bahwa yang saat kita mengasihi orang-orang sekeliling kita, kita sebenarnya mengasihi Tuhan. Dan kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Bukankah itu yang Yesus katakan?
Pada waktu aku haus, Engkau beri aku minum. Pada waktu aku lapar, Engkau memberi aku makan. Dan Engkau berkata, kapan aku melayanimu Tuhan? Amin. Hidup seseorang pelayan yang selalu mencari kesempatan dan selalu mencari cara untuk mengerjakan kehendak Tuhan akan menjadi hidup yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Precious. Dan Tuhan sangat senang jika setiap anak-anaknya Anda dengan saya dapat makin lama makin berharga di hadapan Dia. Berharga artinya mulia. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 berkata, di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya percaya setiap daripada Anda, Tuhan sedang sediakan untuk pekerjaan yang mulia. Karena apa yang ada di dalam hatinya, semuanya adalah kemuliaan dan kemuliaan belaka. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan ingin Anda tahu bahwa Dia melihat setiap Anda. Bukan hanya pada saat Anda duduk di sini, Anda duduk di rumah, tapi setiap saat Dia melihat Anda. Dan Dia tahu yang mana orang yang benar-benar ada miliknya. Yang adalah miliknya juga adalah yang memiliki Dia, yang mengikuti Dia, yang mengasihi Dia. Amin. Saya tidak tahu apakah Anda milik Tuhan, atau Anda milik diri sendiri yang ikut-ikut Tuhan karena perlu Dia. Karena pada akhirnya, untuk siapa dan untuk apa hidup kita hidupi akan sangat menentukan bagaimana dan siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah engkau adalah emas? Apakah engkau mau diproses menjadi emas? Proses menjadi emas dan alat-alat kemuliaan Tuhan adalah pelayanan, adalah melayani seperti Tuhan. Ada amin di tempat ini. Katakan melayani. Oleh karena itu Matius 20:28 sama sekali lagi menceritakan tentang Yesus sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, tapi melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Mama daripada Yohanes dan Yakobus datang dengan itikat yang sangat baik, karena setiap mama ingin anaknya naik pangkat dan ingin yang terbaik bagi anaknya. Dia datang, "Hei Tuhan Yesus, bisa nggak anak gue yang 2 ini? Nanti kalau Tuhan jadi raja, yang satu kanan satu kiri ya, deal?" Saya yakin sikap mama daripada Yohanes dan Yakobus sangat-sangat murni. Dia bukannya sengaja untuk tidak peduli akan orang lain. Dia hanya ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Dan banyak daripada kita yang mempunyai hati seperti itu. Kita melihat pelayanan, kita melihat melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita bahkan melihat mencapai sesuatu untuk Tuhan lebih penting daripada Tuhannya sendiri. Tapi Tuhan mengajak kita untuk melayani dengan rendah hati dan kasih. Karena Dialah yang rendah hati dan kasih. Dan hari ini Dia rindu ada orang-orang di dalam gereja Tuhan, Anda dengan saya, untuk mempunyai kerinduan yang sama. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda itu orangnya? Tuhan sangat rindu untuk kita dapat dipakai selalu dalam setiap saat melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, sikap Tuhan Yesus. Anda masih bersama saya? Amin. Yang kedua, sikap Tuhan Yesus dalam melayani adalah Tuhan Yesus memakai apa yang Dia punya, apa saja yang Dia punya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya penggemar sejarah, dan karena menggemari sejarah, saya mempelajari segala versi dan jenis daripada mahkota-mahkota dari semua kerajaan-kerajaan yang ada. Dari kerajaan Indonesia, sampai kerajaan Thailand, sampai kerajaan-kerajaan dulu ada di India, sampai kerajaan-kerajaan di Eropa. Dan saya sangat senang dengan segala bentuk mahkota dan tongkat kerajaan. Dan tahukah Anda, setiap kali seorang raja dinobatkan,
maka raja itu akan selalu diberi peralatan-peralatan kerajaan, regalia namanya. Dan peralatan-peralatan kerajaan itu bentuknya seperti mahkota yang melambangkan otoritas atau gada yang melambangkan kekuatan dari kerajaan itu. Semuanya itu adalah alat-alat yang datang dengan otoritas dan tugas. Dan saya ingin Anda tahu bahwa setiap daripada kita, saat kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan juga memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Masalah terbesar adalah banyak daripada kita yang salah kaprah tentang hal ini. Banyak tidak melihat penugasan Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan itu sangat berbeda dengan diperlengkapi oleh Tuhan. He is a good master. Dia adalah Tuhan yang baik. Bahkan dia berkata pada saat dia berkata pada murid-muridnya, pergilah engkau dua-dua dan kabarkanlah Injil, usirlah setan, jangan bawa apa-apa. Seakan-akan Tuhan tidak memperlengkapi mereka, tapi Tuhan memberikan mereka rohnya yang luar biasa, amin. Dan pada saat murid-muridnya kembali, murid-murid berkata, wow Tuhan luar biasa, roh jahat pun takut sama kita. Tuhan selalu memperlengkapi kita, dan itu yang terjadi dengan Musa. Karena Musa banyak seperti kita pada saat dia diutus Tuhan. Di Keluaran pasal 4 ayat 1, Musa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memberi dia tugas untuk memimpin orang Israel. Dan ini jawaban Musa. Sebenarnya bukan jawaban Musa. Musa berusaha melarikan diri daripada melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Lalu saut Musa yang sudah jadi gembala, berapa lama? 40 tahun kalau nggak salah di padang gurun setelah meninggalkan Mesir. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Itu sebenarnya alasan Musa. Karena dia sebenarnya nggak pengen direpotkan. Dia nggak pengen, dia tahu ketemu Firaun, mengurus semuanya itu reseh, sulit. Dia tahu orang Mesir. Dia tidak mau repot lagi. Dia hanya mau hidup jadi gembala lah seumur hidupnya. Senang-senang di padang gurun, tidak ada masalah. Urusan dengan kambing dan domba saja. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan yang tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepada Musa pada saat itu. Dan Tuhan berkata, Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Sebenarnya kalau Tuhan mau memuaskan Musa dalam memberi Musa tidak ada jalan sama sekali untuk mengatakan tidak sama Tuhan. Seharusnya Tuhan tidak berkata apa yang ada di tangan Musa. Karena di tangan Musa itu adalah tongkat yang dia pakai setiap hari. Bahkan tongkat itu belum tentu tongkat. Mungkin dia ambil kayu-kayu dekat pohon dekat rumahnya dan ya ini cocok untuk gebuk-gebukin kambing itu. Itu tongkat. Seharusnya kalau Tuhan ingin membuat Musa begitu impress, wow aku siap Tuhan. Tuhan akan turunkan mungkin bomber B-52 dan panser-panser yang seperti dipunyai TNI yang Leopard 12 biji mungkin. Terus dia mungkin turunkan bala tentara surga siap dengan basoka dan segala macam. Ini Musa, ini alatnya. Oke sekarang kamu ke Firaun. Mungkin pada saat Tuhan turunkan itu, yes sir, I will. Karena kepercayaan Musa bukan lagi kepada Tuhan atau dirinya. Dia lihat pasukan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan sebenarnya agak salah ya. Tuhan berkata apa yang ada di tanganmu? Tuhan tunjuk kepada apa yang Musa punya, satu-satunya yang dia punya. Dan yang dia punya itu jelek banget. Tongkat. Bahkan tidak ada mereknya ya. Hari ini kita beli tongkat pun hati-hati. Anda beli tongkat mungkin yang teleskopik. Anda beli tongkat yang ada karet di bawahnya supaya Anda tidak slip. Ya. Tapi Musa punya tongkat-tongkatan. Untuk apa Tuhan katakan itu? Tapi Musa belum tahu bahwa tongkat yang ada di tangannya akan membelah Laut Merah. Tongkat yang ada di tangannya akan menghantam batu itu dan akan keluar air. Tongkat yang di depannya dia akan angkat dan orang Israel akan keluar dari Mesir. Tongkat yang dia akan angkat saat dia mengangkatnya, peperangan matahari berhenti dan peperangan orang Israel menang. Dia tidak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan kepada Musa. Juga hari ini dia lakukan kepada Anda. Tuhan bertanya kepada Anda dan kepada saya, apa yang ada di tanganmu? Engkau pikir apa yang kau punya itu tidak cukup baik untuk aku pakai melakukan kehendakku? Engkau memandang rendah apa semuanya yang kuberikan kepadamu? Banyak orang Kristen yang merasa seperti itu.
I'm too shy. I cannot. This is what I have. I cannot do it. Aku nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan berkata, kamu punya lidah? Ya. Kamu punya suara? Ya. Kamu masih punya gigi? Ya. Masih bisa ngomong? Oke, cukup. Kamu bisa membaca? Ya, minimum level ini Ibu Budi? Bisa? Cukup. Nggak bisa membaca, kamu bisa ngomong? Bisa? Cukup. Nggak bisa ngomong, kamu bisa sign language? Bisa? Cukup. Karena apa? Bukan. Tuhan ingin berkata kepada Musa, it's not about what you have. Even though I will use it. Bukan karena apa yang kau punyai, walaupun aku akan pakai itu. Tapi karena aku punya otoritas yang membuat engkau mampu melakukan dan memakai segala itu untuk melakukan dan menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Ada amin tempat ini. Dan jika Anda mengerti itu, Anda akan menjadi seseorang yang menggunakan semua yang Anda miliki. Janda yang mempunyai 2 keping uang itu cukup bagi Tuhan untuk menggetarkan surga. Amin. Flash news. Oke. Breaking news di surga. Waktu dia turunkan 2 keping uang sedikit yang dia punya itu. Breaking news. Malaikat melihat. Tuhan melihat. Tuhan pos semuanya untuk memperhatikan itu. Matius 88, seorang perwira Romawi datang kepada Yesus. Dan perwira ini mengajarkan kita tentang sikap itu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Waktu dia minta Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang sakit, hamba yang dia sangat kasihi. Perwira itu berkata, Tuhan, tunjukkan perwiranya. There he is. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Wow, jadi gimana menyembuhkannya? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia mengerti apa artinya menjadi pelayan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Dia mengerti apa artinya menjadi seorang tuan yang baik. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Seorang yang mempunyai hati ingin melayani Tuhan, dan senang melayani Tuhan, dan ingin untuk menjadi seperti Kristus melayani, akan tahu bagaimana caranya memakai otoritas yang Tuhan berikan kepadanya. It's not about what you have, it's the authority that God put in your life. Bukanlah apa yang kau punya secara material, tapi adalah tentang otoritas yang Tuhan berikan dan perkenanan dan kemampuan yang Tuhan berikan ke dalam hidupmu. Itu yang membawa perbedaan. Amen. And inilah yang Tuhan ingin berikan, saudara. Daud tidak menunggu pedang dan baju sirah dibuat menurut ukurannya. Saya yakin pada saat itu mungkin Daud ukurannya seperti Pak Heru. Mungkin Goliat XXXXXL. Tapi Daud XXXXX small. Dan yang punya Saul medium. Dia tidak bilang tunggu sebentar ya. Biarlah tukang patri Israel dan segala tukang senjata bikin satu yang ukurannya kecil. Saya perlu superhero Iron Man suit yang kecil. Dia tidak perlu. Dia hanya perlu 5 batu dari sungai. Dan tali yang dia simpan, ali-ali yang dia simpan. Pada saat Tuhan Yesus ingin memberi makan 5.000 orang karena dia begitu hancur hatinya melihat orang-orang yang datang begitu kelaparan. Karena dia mengasihi, saudara. Dia mengasihi. Tuhan tidak menunggu sampai bakery-nya buka besok untuk keluarkan roti keju yang cukup untuk semua orang, atau dia tunggu sampai kapal nelayan masuk lagi membawa ikan yang cukup. Dia hanya perlu satu anak yang 5 roti dan 2 ikan. It's enough. 5.000 orang makan dan 12 bakul ekstranya. Pesan Tuhan bagi Anda dengan saya hari ini. Stop. Berhenti membuat alasan. Stop selalu melihat keterbatasanmu. Stop menunggu-nunggu akan apa yang engkau belum punyai. Aku akan melayani engkau Tuhan, aku akan mengasihi suamiku. Kalau suamiku begini-begini. Aku akan mengasihi engkau, aku akan lakukan ini kalau kamu kasih ini. Stop. Kalau mau melayani aja karena engkau dikasihi Tuhan dan engkau mengasihi Tuhan. Dan pakai apa yang ada di tanganmu. Mulai pakai.
apa yang Tuhan berikan pada engkau. Saat engkau melakukan itu, jaminan daripada Tuhan, dan saya katakan ini dalam nama Yesus, engkau akan kagum melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Oh, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Itu yang kedua, sikap Yesus. Anything will do, as long as what I do fulfill God's purpose. Yang terakhir, yang ketiga, sikap Yesus melayani adalah Yesus hidup dengan menempatkan dirinya di dalam sukacita Tuhan. Yesus hidup melayani dengan menempatkan dirinya di dalam sukacita Tuhan. Jika Anda tidak kenal sukacita Tuhan Anda tidak dapat mengalami sukacita itu dan tidak dapat membagikan sukacita itu dan tidak akan kuat untuk ikut Tuhan yang Anda tidak dapat sukacita di dalamnya. Pada saat Yesus memberi contoh kepada hamba itu, hamba yang 1 talenta, 2 talenta, dan 5, dan kepada 2 dan 5 dia berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuanku. Yesus tidak sedang mengada-ngada karena dia tahu persis apa yang dia katakan. Dia tahu, dia kenal, dan bahkan dia adalah sukacita itu. Dan Tuhan ingin, dan hari ini dia berkata kepada engkau, dia ingin kita untuk menaruh hidup kita. Dan semua yang kita lakukan untuk hidup dan untuk melayani dia dan menyenangkan dia ke dalam satu sukacita, yaitu sukacita Tuhan. Yesus berkata di Yohanes pasal 15 ayat 10 seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Amin. Banyak orang yang tidak mengalami kasih Tuhan karena tidak menuruti perintah Tuhan. Minggu lalu Pastor Lukas berkata bahwa Yesus berkata, pikullah bebanku. Take my yoke, bebanku. Because my yoke is easy and my burden is light. Kuk yang kupasang padamu ringan, dan apa yang kuberikan engkau ringan. Itu yang Yesus maksud, menuruti perintahku. Saat engkau masuk dalam perintah itu, kamu akan tinggal di dalam apa? Kasihku. My joy, my love, seperti aku. Jadi Yesus mengatakan ini bukan seperti dia tidak pernah mengalaminya. Karena Yesus adalah pelayan yang menjadi teladan. Dan Yesus melayani dengan teladan. Aku menuruti perintah Bapakku. Karena makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dan tinggal, siapa yang pertama tinggal dalam kasihnya? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri adalah oknum pertama dalam Trinity, dalam Tritunggal, yang tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Dia tidak mengatakan ini sebagai wejangan. Dia mengatakan ini sebagai fakta. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya apa? Karena dia ingin kita juga alami. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Dunia kita tidak akan habis-habisnya dengan orang yang mengejar rasa senang. Tapi banyak orang yang mengejar rasa senang tidak pernah benar-benar mengalami sukacita. Bahkan sudah habis banyak uang, banyak waktu, banyak tenaga di tengah-tengah masa-masa COVID ini. Banyak kita yang sedang bermimpi lagi liburan di mana dan kita pengen makan di kafe mana yang kita tidak pernah pergi lagi. Kita pengen kemana dan kemana. Kita mencari senang. Tapi Tuhan berkata di tengah-tengah saat ini pun aku dapat memberi engkau sukacita. Karena hanya Yesus yang dapat memberi sukacita. Tapi hanya Yesus yang dapat memberikan sukacita. Dan sukacita tidak diparameterkan dengan keadaan kita. Karena sukacita adalah independen dengan keadaan kita. Sukacita adalah sesuatu yang datang dengan daulat dan secara otonomi dari surga ke dalam hidup kita. Dan mempengaruhi keadaan kita. Ada amin tempat ini. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu, nah ini yang saya katakan. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Untuk mengalami sukacita Tuhan sekali lagi seperti Yesus menuruti perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hamba itu adalah seorang yang melayani
mengikuti perintah Bapaknya dan tinggal dalam kasih Tuhan. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kita katakan tentang kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam perkara yang kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berkat Tuhan selalu secara proporsi jauh lebih besar. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada apapun yang dapat kita lakukan bagi Dia. Kita pikir kita sudah lakukan itu. Tuhan ingin berikan kepada kita jauh lebih daripada itu. Amin. Sukacita yang Dia ingin terbitkan dalam kita penuh. Bukan separuh, bukan seperempat, penuh. Full tank. Dan tanknya bukan ukuran tank Anda. Tanknya ukuran tank Dia. Tangkinya Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dua hal, kita harus masuk dan kita harus turut, saudara. Nah, ini bukan bagian Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengundang. Bagian kita adalah masuk. Masuk itu artinya kita di luar, kita pindah ke dalam. Kita pindahkan posisi kita. Kita tarik diri kita keluar. Kemarin saya waktu mandi saya memikirkan firman Tuhan terus. Tapi kadang-kadang masuk juga masalah-masalah dan banyak hal-hal yang belum beres. Dan saya berkata, Tuhan, bisa nggak Tuhan bahwa aku keluar dari ini dan aku masuk ke dalam bahagia dan sukacitamu? Yang luar biasa. Saya belajar praktekkan itu. Sukacita Tuhan terbit dalam hati saya. Dan saya dapat menyelesaikan firman ini. Dan hari ini Anda dengar firman ini. Masuk, bawa dirimu masuk. Jangan di luar terus, masuk. Amin. Masuk. Masuk artinya meninggalkan yang di luar. Dan setelah masuk, turut. Jangan kemana-mana lagi. Kalau sukacita itu berjalan, kamu ikut sukacita itu. Posisi Anda permanen, fix kepada sukacita itu. Jangan tinggalkan sukacita itu. Ikuti sukacita itu. Turuti sukacita itu. Jadikan sukacita daripada Tuhan. Dan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, menjadi rekan daripada Tuhan. Jadikan itu sukacita Anda. Jadikan itu pada saat engkau menjadi rekan daripada Tuhan. Lebih besar daripada semua sukacita lain yang ada dalam kehidupanmu. Jadikan sukacitamu di dalam Tuhan jauh lebih besar daripada sukacita kesuksesanmu, daripada sukacita akan harta bendamu, dari sukacita akan elu-eluan orang kepada engkau, sukacita rencanamu jadi, sukacita semua impianmu terjadi. Biarkan itu lebih kecil daripada sukacitamu di hadapan Tuhan. Amin. Dan saat itu terjadi, Anda akan mengalami hidup dengan tabah. Anda menjadi orang yang tidak banyak mengeluh. Anda akan melayani dengan kekuatan yang selalu diperbaharui. Karena Anda tahu ini bukan bebanmu. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, itu bukan bebanmu. Itu adalah pemberian Tuhan. Bebanmu adalah turut dan tinggal dan masuk dalam sukacita Tuhan. Itu adalah bebanmu. Itu adalah bebanmu, saudara. Hidup Anda akan berbuah. Tahukah Anda pohon yang berbahagia, buahnya manis-manis. Amin. Saya nggak bisa bayangkan pohon bahagia seperti apa. Tapi saya dengar katanya jika Anda mainkan lagu klasik kepada pohon, pohon itu akan bertumbuh jadi subur. Dan jika Anda mainkan heavy metal sama pohon itu, lama-lama pohon itu mati sendiri. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi pohon yang berbahagia, hati yang penuh sukacita, akan menghasilkan buah-buah yang manis. Amin. Dan saat Anda melayani dengan sukacita Tuhan, Anda tidak melayani dengan kekosongan. Anda melayani dengan kelimpahan hati Tuhan di dalam engkau. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Karena hari ini Anda dapat melangkah masuk dalam sukacita itu. Saya ingin mengakhiri semua firman yang kita dengarkan hari ini. Praise and worship, silakan naik. Praise and worship, tim penyembahan. Bukan praise and worship, seakan-akan praise and worship terjadi di sini, di situ enggak. Kita sedang berbicara tentang melayani Tuhan. Dan sewaktu tadi saya berdoa saat penyembahan, terima kasih, tadi saya merasakan hadirat Tuhan dan saya ingin kita untuk masuk dalam hadirat itu lagi. Roh Kudus berkata bahwa hari-hari ini, banyak daripada Anda yang menyaksikan dan banyak daripada kita hari ini, perlu dijamah kasih Tuhan lagi. Karena it's not about melayani yang penting bagi Tuhan. But it's why we serve. Mengapa kita melayani? Kristus tidak melayani karena terpaksa. Kristus melayani karena Dia dikasihi.
dan karena Dia mengasihi. Dan hari ini melayani Tuhan bukan karena kita dikasih tugas, dijadwalkan, atau bukan karena ada pahala setelah itu, walaupun pahalanya ada, berkatnya besar dan manfaatnya luar biasa. Tapi biarlah kita mengasihi Tuhan karena kita dijamah oleh kasih Tuhan dengan luar biasa. Dan sekali lagi, tadi sewaktu kita menyembah bersama dan waktu Anda menyanyikan Lord, I offer my life to you. Dalam hati saya melihat seakan-akan Tuhan Yesus berdiri lagi dari tahtanya. Dan Dia buka jubahnya lagi. Dan Dia ambil lagi kain basuh itu. Dan seakan-akan Dia berjalan keliling dalam ruangan ini. Mulai membasuh lagi kaki daripada kita. Karena Dia ingin Anda tahu, it's not about what you do for Him. Teladan dari Dia adalah Dia mengasihi kita dulu. Hari ini mari kita berdiri di hadapan Dia. Hai orang-orang yang dipanggil untuk mengasihi. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Sekali lagi Dia ingin lakukan ini ke dalam hidupmu. Dia ingin Anda untuk dipenuhi lagi, di-charge lagi, dibasuh lagi dengan kasih-Nya yang dari surga, kasih yang begitu dalam. Think about His love right now. Mari kita berdiri dalam hadirat-Nya. Dan berdirilah dengan keadaan siap tapi dengan hati yang terbuka. Dan Tuhan tidak mengundang Anda untuk kerja keras. Tuhan mengundang Anda untuk mengasihi dan dikasihi. Tidak ada harga yang lebih tinggi yang Anda tidak dapat bayar pada saat hati Anda penuh dengan kasih Tuhan. Dan bahkan semua harga yang Anda harus bayar sudah dibayar dalam satu nama Yesus Kristus. So saat ini izinkan hati Anda dipenuhi oleh kasih Tuhan lagi. Think about His love. Mari kita nyanyikan, kita sembah Dia saat kita menyanyikan ini. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Biarkan momen ini sweet for you. Indah bagimu di dalam kasih. Selamat aku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Biarkan kasih Tuhan saat ini. Yesus sedang berjalan, sedang membasuh engkau, memenuhi hatimu dengan kasih yang oh sungguh besar kasih-Nya pada kita. Masuk dalam momen yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ingat kasih-Nya. Anda yang di rumah, ingat kebaikan. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya saat ini. Selamatkanmu. Dia begitu mengasihi. Sebab kasih-Nya setinggi langit. He loves you so much. Kasih Cast all your care. Bawa segala beban, bawa segala kekecewaan, bawa segala ketakutan, bawa segala rencana. Karena besar, karena begitu besar kasih-Nya yang dapat menebus engkau dari segala hal. Oh jangan engkau lupa saat ini masuk hadirat-Nya. Ku takkan lupa. Ini jawabanmu kepada Dia. Kasih-Nya, mulai ingat kebaikan-Nya. Ku takkan lupa. Izinkan Dia menjamahmu satu. Urapan yang baru Dia turunkan. Dia penuhi anak-anak-Mu.
Dia penuhi anak-anakmu saat ini. Dia puaskan hasratku. Sekali lagi ku takkan lupa, ini doa kami. Ku takkan lupa kasih-Nya. Thank you Lord Jesus. Kasih dari surga mengalir saat kuasa Tuhan diperbaharui. Anak-anakmu sedang dibangkitkan, masuk dalam sukacitamu. Oh, Dia penuhkan, Dia penuhi engkau, Dia penuhkan. Izinkan Dia memenuhimu. Dia puas. Tiada yang dahaga lagi, tiada yang haus lagi, tiada yang lapar lagi. Ku takkan lupa, sekali lagi dengan iman. Terima kasih Tuhan. Ku takkan lupa. Kami meninggikan Engkau di tempat ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku takkan lupa anugerahnya saat ini. Terima kasih. Dia penuhkan. Thank you Lord. Dia penuhkan. Thank you Jesus. Dia puaskan hasrat. Karena besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah. Oh, besar kasih Allah pada kita. Kami katakan sekali lagi, besar kasih Allah pada kita. Beri tepuk tangan kepadanya. Terima kasih Tuhan saat ini, karena kami tahu kami tidak sedang berdiri di tempat kami berdiri, tapi kami sedang berdiri di hadapan tahta-Mu. Dan kaki kami barusan dibasuh oleh kasih-Mu lagi. Tuhan, that's why. Itulah sebabnya Engkau begitu menghargai saat wanita itu membasuh kakimu dengan rambutnya dan menuangkan minyak ke kakimu. Karena Engkau juga ternyata melakukan itu kepada setiap kami, pada anak-anak-Mu. Bukan Engkau melakukan sekali, tapi Engkau setiap kali melakukannya. Bahkan pada saat kami tidak layak, Engkau melakukan itu kepada kami. Dan saat ini kami menerima kasih yang datang daripada surga. Kasih yang dapat membuat kami selalu mencari jalan dan selalu mengusahakan melakukan kehendak-Mu. Dalam segala keadaan hidup kami, kami tahu all things, semua hal yang terjadi dalam hidup kami akan work together, akan dipakai Engkau untuk membawa kebaikan bagi hidup kami, tapi juga memuliakan nama-Mu. Dan kami akan pakai Tuhan segala yang Kau berikan kepada kami, karena kami tidak lihat lagi keterbatasan kami. Yang kami lihat adalah siapa Engkau yang menugaskan kami, siapa Engkau yang berada di balik tangan kami, kaki kami, keterbatasan kami adalah kemuliaan-Mu. Dan juga Tuhan saat ini, tenggelamkan kami dalam kasih-Mu, dalam sukacita-Mu. Sukacita dari surga membuat kami disegarkan. Kami akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Dan saat kami menabur dengan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Berkatilah gereja-Mu, karena dari tempat ini banyak penuai-penuai yang sedang akan diutus dan telah diutus.
Dari tempat ini banyak pahlawan-pahlawan yang akan dibangkitkan. Dan sedang dibangkitkan dan saat ini bangkit. Di tempat ini banyak orang-orang mengasihi yang diutus membawa kasih Tuhan yang dapat merubah dunia dan saat ini sedang merubah dunia. Di tempat ini keluarga yang menerima pengutusan daripada Tuhan sedang diutus oleh Tuhan. Pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, profesional-profesional, kami semuanya adalah pekerja Tuhan yang di ladangnya. Gereja ini Engkau panggil untuk mempunyai hati seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyegarkan kami. Dan firman ini bukan kami bawa untuk diingat-ingat, tapi firman ini membuat kami dapat melakukan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, angkatlah tanganmu saat ini. Jemaat yang begitu dikasihi Tuhan, pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa. Dan hari ini saya yakin ada satu dimensi kasih yang baru yang kau akan masuk dan mengalaminya. Matamu tercelik melihat Yesus di mana-mana. Dan di mana ada Yesus, di situ ada kasihnya. Dan saat ini pulanglah karena Yesus jelas-jelas beserta dengan engkau. Dan Roh-Nya yang kudus membawa engkau masuk dalam sukacita Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua anak-anaknya berkata, beri tepuk tangan pada Tuhan. Happy Sunday everyone. God bless you.